Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat geometri dengan FreeCAD, 3D modeling dengan FreeCAD. Cuma kita akan memanfaatkan spreadsheet. Spreadsheet itu semacam tabel ya, tabel dari yang memiliki parameter-parameter berbeda. Jadi ceritanya kita mau buat 9 pattern ya. Di sini ada 9 pattern yang kalau kita buat satu persatu itu akan mengalami kendala, yaitu ya lama tentunya, karena kita harus membuat setiap geometri kemudian kita extrude, ya kan. Ya itu mungkin oke ketika jumlahnya belasan, tapi ketika jumlahnya ratusan, ketika kita menggunakan machine learning, kita harus membuat geometri yang banyak, ratusan bahkan ribuan, ya. Maka cukup kita menginputkan menggunakan dataset seperti ini ya, dataset. Jadi ada berapa ratus jenis pattern, kemudian kita masukkan setiap parameternya, lalu kita terjemahkan di FreeCAD. Nah, contohnya ini yang udah jadi nih ya. Kerennya adalah ketika nih ada 9 pattern di sini, class dimension. Ada 9 pattern. Pattern yang pertama itu seperti ini, ya kan. Dia berubah secara otomatis ketika kita ganti ininya, apa namanya, pattern number. Nomor 2 juga berubah jumlah titnya, jumlah apa namanya, giginya. Lalu kita ubah yang keempat, juga berubah jadi segitiga, triangle, dan seterusnya sampai ke yang 9. Nah, bayangin ketika kita ingin membuat ratusan geometri, maka akan sangat menyulitkan bagi kita kalau kita nggak pakai spreadsheet ini ya. Jadi kita harus menginputkan spreadsheet yang udah kita buat, lalu kita bikin geometri seperti yang diinginkan di sini. Nah, kita mulai ya. Kita apa namanya? Kita save dulu ini. Lalu kita buat start page, create new dulu. Oke. Lalu setelah itu kita buka spreadsheet-nya. Ini di workbench, spreadsheet. Oke. Nah, di spreadsheet ini kita tinggal inputkan create spreadsheet. Nah, create di sini punya format tersendiri ya, format header, kemudian satu space dikosongin, sisanya adalah datasetnya. Jadi saya udah buatin ini. Jadi ini adalah headernya, baris header, kemudian ini baris number, penomoran dari patternnya, kemudian ini parameternya semua. Contohnya adalah jumlah gigi, lebar itu maksudnya adalah lebar dari W ini, dari width, lebar dari setiap gigi, kemudian ada gap, saya hitungkan gap di sini. Gap itu adalah ya gap dari sini nih. Kita hitung gapnya total total panjang ini dikurang dengan apa namanya, jumlah gigi dikali W, ya kan. Terus habis itu dibagi jumlah gigi min 1. Ya semacam itulah. Pokoknya itu geometrical, bisa kalian cari sendiri logikanya. Itu gap itu punya formula tentunya kan. Formulanya bisa kalian tentukan sendiri. Nah, gap, kemudian length-nya konstan, thickness-nya juga saya buat konstan semua. Nah, filletnya maksudnya adalah jadi di sini ini punya fillet, dia punya fillet yang divariasikan, karena kan kalau kita 3D print, kita nggak mau, ya emang di dunia nyata nggak mungkin lancip sih, pasti ada radius tertentu. Nah, makanya untuk radiusnya sangat kecil, saya inputkan di sini 0,1. Untuk yang apa namanya arc, karena arc itu butuh geometri semacam apa namanya, semacam profilnya gini ya. Ini ada profile gini, maka saya dekati aja dengan fillet ya. Jadi
Fillet inilah yang akan membentuk arc. Jadi contohnya ketika yang nomor 1 itu ya tidak terlalu ya seperti ini ya, mirip segitiga, cuman dia ada arc-nya di ujungnya. Arc-nya kita modelkan dengan fillet. Itu penyederhanaan aja sih. Kemudian udah kita buat spreadsheet ini, create spreadsheet, tinggal dimasukkan format yang Excel nih. Setiap header itu ada tanda petik 1. Ini artinya adalah dia harus berubah menjadi string ya. Jadi kalau ada petik 1-nya ini namanya string. Jadi kita sisanya kalau nggak ada petik 1 berarti dia angka. Maka kita copy aja ini. Ctrl C. Kemudian kita paste di sini. Oke. Nah, pertama-tama kita harus mainkan dulu parameter-parameter. Kita namain dulu nih. Pertama, parameter yang pertama ini kita kasih alias. Alias itu semacam penamaan yang akan kita panggil nanti. Samain aja dengan namanya, tit. Ya kan? Oh iya, ini spreadsheetnya namanya spreadsheet di folder. Ya, nanti kita save ya. Spreadsheet ini kadang bertumpuk nggak nih nanti. Namanya soalnya spreadsheet ya. Bisa kita ubah nggak? Spreadsheet 1 gitu ya, coba. Oke, bisa kita ubah ya. Spreadsheet 1. Nah, ini tit. Karena spreadsheet doang sudah saya pakai, jadi kita ubah aja jadi spreadsheet 1. It's okay. Ini aliasnya width. Kalau ini shape. Shape nggak akan kita pakai sih. Gap kita pakai. Length. And then thickness. Lalu fillet. Yang terakhir adalah taper. Taper ini adalah sudut mengkerucutnya, sudut dari dia akan mengkerucut gini ya. Nah, itu sudut tapernya yang kita mainkan ya. Lalu kita save dulu nih. Kita save di tempat di folder yang lain biar agak beda. Kita kasih nama contoh aja, contoh. Kasih nama contoh. Oke, lalu setelah kita kasih alias, lalu kita di sini klik kanan kolom yang ini. Emang prosedurnya kayak gini udah. Ikutin aja. Configuration-nya ya dari A2 sampai dengan I2 aja biar gampang, biar cepat kalkulasinya. Jadi kita kasih I2. Kemudian kita kasih nama terserah. Tapi biasanya untuk menggabungkan dengan ini, menggabungkan dengan body, jadi nanti kita bikin body. Kita buat apa namanya? Pattern number. Jadi ini digabungkan dengan body nanti. Jadi ada opsi di bagian body, nanti bisa kita mainkan di situ. Grupnya kelas bebas sih ini. Kelas dimension. Bebas ini karena saya nyontoh di tutorial di YouTube yang Michael Hagem. Dia merekomendasikan ya namanya ini kelas dimensi kelas aja gitu ya. Oke, nah terus ada masalah nih ya. A13 evaluated to string. A3 is not supported. Coba kita lihat A13. Oh ini ya. Jadi kasih aja NA gitu ya. Sebenarnya ini hapus aja, ini hapus. Lalu kita mainkan lagi ini I2. Karena dia di akhirnya harus NA ya biar berhenti gitu ininya apa namanya. Tadi body number body pattern number n besar aja biar keren gitu ya. Kemudian kelas
dimension ya ini, walaupun saya, wah ya berhasil ya. Oke, pattern nomor 1 nih, kita akan evaluasi pattern number 1 di sini. Nah, pattern number 1 ini akan kita pakai. Lalu setelah kita buat spreadsheet seperti ini close dulu biar kelihatan keren kan. Jadi setelah pattern jadi, kita buat part design. Nah, part design ini ya otomatis harus kita create body. Lalu kita buat sketch di bidang XY. Nah, kita bikin batangnya dulu ya. Batang yang paling atas itu yang ininya ini. Kotak ini. Kotaknya ini aja dulu kita bikin. Caranya pakai ini, center rectangle. Kemudian ini panjangnya bisa kita mainkan ini, length kan ada tuh tadi. Kita klik ini, kemudian dimension. Lalu kita klik sama dengan ya. Sama dengan. Nah, sama dengan ini kan kita masukkan fungsinya terus dibuka kurung siku 2 kali, spreadsheet 1. Nah, langsung kita mention length. Nah, ini udah langsung ke kunci dia, nilainya 50 mm ya, satuannya milimeter. Lalu yang ini juga kita lakukan hal yang sama, kita bersama dengan spreadsheet bukan thickness ya. Oke, thicknessnya 2. Ini semua, jadi kalau kita ubah ya berubah dia ya. Kita ubah di spreadsheetnya berubah ini. Nah, setelah itu kita extrude. Extrude-nya pun dengan ketebalan yang kita ubah di sini. Jadi kayak tadi ya. Sama dengan, kemudian buka kurung siku, spreadsheet, thickness. Oke. Jadi thickness-nya kita bisa ubah-ubah di spreadsheet. Oke, dan ini batang atasnya. Jadi kalau tampak atas seperti ini. Terus kita akan bikin gigi-giginya. Nah, gigi-giginya ini pakai sketch. Ya, nanti kita buat pattern memanjang ke sini. Jadi kita bikin sketch di bidang yang sama, XY. Lalu kita ambil ini, kita tutup, kita transparankan dulu. Kita ambil geometri ini, ya. Lalu kita bikin giginya. Nah, giginya kan seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian ini lebarnya. Nah, ini hapus aja, klik ini, hapus konstrennya, kelebihan. Nah, kita mainkan ini. Pertama, ya ini harus ada fillet dulu ya, karena kan kita mainin fillet tadi. Jadi kita bikin fillet. Oh no, klik ini fillet, kemudian klik 2 garis. Klik lagi 2 garis. Oke. Dan cukup bagus. Lalu kita masukkan ini dimensi width, lebar dari gigi ya. Masukkan lagi sama dengan spreadsheet, kemudian width. Oke, itu ada width-nya. Oke, enter. Nah, ini agak kacau, jadi tinggal digeser dulu aja bentuknya biar kayak gigi tadi ya. Oke, biar kayak gigi. Nah, udah width-nya udah kita kunci yang bersamaan. Lalu apalagi? Ini ya, radius ini ya, fillet. Fillet kita ada tadi juga ya. Radius, antara radius sama dengan spreadsheet fillet. Oke, ini juga hal yang sama, lakukan hal yang sama dengan spreadsheet fillet. Enter. Oke. Lalu tapered-nya ya, kita bikin tapered. Tapered-nya itu berdasarkan satu
sudut, berdasarkan sudut antara sudut ini dengan sudut tegak lurus di sini. Kita bikin dulu garis bantu ya, vertikal, kemudian kita jadikan dia garis bantu ini, jadi biru dia. Kita kasih panjang biar dia nggak berubah-ubah, 40 aja ya. Jadi panjang giginya nanti adalah 40 mili. Lalu kita ubah ini tapered angle-nya ini dengan ini. Ini punya dimensi ya, jadi kita harus kunci ya. Ini dengan ini, kita pilih titiknya, kita kasih dimensi sama dengan spreadsheet width, bukan yang itu, width. Oke, buka kurung, terus di sini juga kurung dibagi dua. Jadi width bagi dua, maka dia akan di tengah ya. Nah, ini otomatis juga nanti setiap gambar yang diduplikasi nanti setiap gambar kita ubah numbernya, pattern number dia akan berubah secara otomatis. Garis tengahnya. Terus garis tengah sudah, nah tapered angle sekarang. Pilih dua ini dengan shift, kemudian select dua garis. Kita kasih tapered angle sama dengan spreadsheet taper angle dan satu. Oke, good. Yang ini juga pilih dua garis sama dengan spreadsheet taper satu. Oke, dan sekarang terakhir panjang dari giginya kita buat antar dua titik vertikal itu. Oke, jadi sudah terconstrain semua. Kalau udah hijau semuanya udah terconstrain, tinggal di escape, kita extrude ya. Oke, kita extrude. Nah, ini satu gigi aja, kita butuh satu gigi. Kemudian ini juga kita ubah thickness-nya sama dengan spreadsheet thickness. Oke, dari sini kita tinggal klik ini pad 1 ini akan kita translate, kita pattern copy, linear pattern. Nah, di sini kita mainkan length dari sisa dua ini, dari titik sini ke titik sini. Ini ada panjang ya, length. Nah, length-nya itu adalah yaitu 50 dikurang width ya. Kita harus operasikan pakai spreadsheet length ya kan? Tutup kurung kemudian dikurang dengan spreadsheet width. Oke. Jadi nanti dia berubah-ubah sesuai dengan spreadsheet. Nah, dapatlah seperti itu, dan ini jumlahnya adalah jumlah teeth ya, sama dengan spreadsheet jumlah teeth, jumlah gigi. Dan itu jumlahnya adalah 10 integer. Bilangan asli ini, bukan integer negatif. Oke, udah jadi nih. Dan setelah jadi kayak gini, kita lihat di body, dia ada nggak? Ada ya. Set. Tuh nggak ada opsinya ya. Belum ada opsinya, berarti ini tadi spreadsheet harus kita update lagi di sini ya. Nah, ini harus kita klik kanan coba. Oh, ini masih ya. Body pattern number. Kita bikinkan dia pattern number di body. Nah, nanti ada nggak? Kita cek dulu spreadsheet. Oh, namanya body akhirnya. Nah, di sini body kita ubah di sini sebenarnya bisa juga. Cuman saya akan coba dia masuk di daerah sini nih. Oke. Karena ini udah dikasih nama body di sini.
Jadi kita harus body.body gitu ya. Kita bikin ini. Nah, ini body.body. Maka dia akan muncul di body. Mana ini? Nggak ada. Body string. Udah padahal udah sesuai. Tapi di sini nggak muncul. Namaannya tadi salah kayaknya. Oke, kita mainkan di sini aja nih. Spreadsheet kita ubah-ubah nih ya. Kita ubah jadi nomor 2 misalkan. Maka badinya akan berubah juga. Jadi 8 tuh, 3, 4, 6, 7, 8. Oke. Kemudian class dimension ya. Ini seharusnya bisa dimasukkan ke body sini sih. Coba kita ubah lagi. Configuration. Oke, ini I2 body tadi body kemudian di sini juga body ya. Coba nggak bisa juga. View nggak ada juga. Oke, berarti pas setup spreadsheet tadi ya. Kalau di sini nih, kita lihat konfigurnya. Body pattern number. Oke. Itu ada di body sini nih. Nah, class dimensionnya muncul. Oke, namanya class dimension ya. Coba kita ikutin ya. Class dimension. Pattern number. Interesting. Atau harus kita refresh gitu. Kita save dulu. Kita ubah di sini coba. Kalau di sini dikasih nama enggak? Enggak dikasih nama. Coba kita kasih nama dulu sini. Enggak ngaruh sih kayaknya. Nah, ini tadi udah sama ya. Property body. Number pattern number. Linear pattern nggak ada. Oke, yang penting udah tahu ya idenya gimana ya ini nih body ini class dimension body. Kita pilih body nomor berapa, nomor 6 jangan berubah seperti ini gitu ya. Nomor 9 dia akan berubah seperti ini. Oke, cool. Jadi kalau ada ratusan ya tinggal disesuaikan. Terima kasih.